Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Miza Hidayati Akmal dari SMA IT Insan Sejahtera. Di podcastku kali ini, aku mau ngobrolin tentang sosial media. Kebetulan hari ini aku ditemenin sama narasumberku yang udah kurang lebih 30 tahun berprofesi di bidang teknologi informasi. Narasumberku ini adalah ayahku sendiri, Bapak Wijaksana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak, aku mau ngobrol-ngobrol soal sosial media yang makin trending saat ini. Kira-kira menurut Bapak gimana nih? Sekarang kita kan hidup di zaman teknologi informasi. Miza lahir tahun 2000-an. Ibarat kata lahir begitu melek udah lihat komputer, lihat HP ya. Jadi memang sosial media tidak bisa dihindarkan. Sekarang coba Miza punya apa Miza? Sosial media? Instagram, punya Facebook, mungkin yang lain ada yang punya Twitter, TikTok dan sebagainya. Ya memang kita hidup di zaman sosial media. Tapi yang penting harus tahu dulu kenapa sih ada sosial media. Sebetulnya sosial media itu kan cara, alat ya buat kita berkomunikasi. Dari dulu juga yang namanya manusia pasti kan berkomunikasi. Zaman Bapak dulu kalau mau ketemu, ngobrol sama teman harus ketemu ya. Harus ketemu, telepon nggak punya harus ketemu. Janjian nongkrong di mana ya, janjian di rumah teman dan sebagainya. Itu kan cara kita bersosialisasi, dan itu kebutuhan manusia. Nah, karena sekarang ada teknologi, terutama setelah tahun 90-an ya, mulai internet bisa dipakai oleh masyarakat umum walaupun masih terbatas. Nah, perusahaan-perusahaan rintisan saat itu mulai itu membuat aplikasi, membangun platform. Nah, platform media sosial. Nah, salah satunya perintisnya adalah Six Degrees tahun 97-an. Jadi bukan Facebook, bukan Instagram, tapi Six Degrees. Cuman sayang Six Degrees di awal 2000-an dia bangkrut, perusahaannya kalah dengan pendatang-pendatang baru. Nah, jadi intinya sosial media itu tidak bisa dihindari ya, karena kita hidup di zaman sekarang. Nah, yang penting adalah bagaimana cara kita memakainya. Oke, terus selain untuk berkomunikasi, ada gak sih Pak manfaat lain dari sosial media itu sendiri? Nah, kayak tadi kan dijelaskan, kalau sosial media intinya kan buat berkomunikasi. Kalau dulu kita hanya terbatas ya komunikasi harus ketemu. Nah, dengan sosial media sekarang sudah lintas batas, lintas waktu. Kita bisa ngobrol, bisa komunikasi dengan saudara Miza yang di Jakarta dari Facebook, dari Instagram kan, bisa lihat bagaimana aktivitas mereka ya. Nah, itu zaman sekarang kan, itu intinya kan untuk komunikasi. Tapi ada manfaat lain, ternyata sudah bergeser. Sosial media yang tadi awalnya adalah hanya untuk berkomunikasi, silaturahmi, saling kenal. Sekarang sosial media digunakan juga untuk macam-macam kepentingan. Misalkan bisnis ya, di Facebook contohnya. Di Facebook ada yang namanya media untuk periklanan. Jadi mereka yang punya produk, mereka yang punya bisnis bisa beriklan di Facebook, bayar. Bisa juga di Instagram, bisa di TikTok ya, jadi ada manfaat lain yang bisa didapatkan dari media sosial. Kemudian juga media sosial sekarang bergeser lagi selain itu. Selain tanya hanya untuk komunikasi ya, silaturahmi, sekarang dijadikan juga sebagai media untuk menyampaikan informasi seperti yang kita biasanya kan baca koran ya, surat kabar, baca majalah. Nah, sekarang berita-berita itu juga muncul kan di sosmed. Nah, makanya sudah bergeser. Yang tadinya hanya untuk berkenalan, berkomunikasi ya, seperti menggunakan media itu sekarang udah banyak manfaat.
lain tambahannya. Oke, sekarang ada nggak sih Pak, selain dari manfaat tadi, ada nggak sih dampak buruknya dari sosial media? Nah, dampak buruk paling media kan sering lihat berita ya. Berita di TV, kasus-kasus misalkan penculikan, penipuan ya, yang awalnya dari sosial media. Jadi biasanya itu terjadi kan karena ada komunikasi, salah contohnya ya, antara si A dengan si B yang tadinya tidak kenal, kenalan di sosmed, kita nggak kenal siapa dia, janjian ketemuan, ternyata yang satu punya niat jahat. Itu salah satu contoh buruk ya, pemanfaatan sosial media untuk kejahatan, belum lagi untuk penipuan ya, dan masih banyak lah pokoknya. Dan yang paling pasti ya, dampak buruk sosial media adalah bisa menimbulkan kecanduan kalau kita tidak bisa mengontrol penggunaannya. Kita misalkan dari pagi sampai sore main TikTokan, pagi sampai sore scrolling terus Instagram, akhirnya kan tidak produktif, yang ada malah kita terganggu. Itu dampak buruk ya. Jadi yang ada dampak buruk, ada hal baiknya dari sosial media. Sama kayak kita punya motor ya, motor manfaatnya kan banyak, bisa dipakai sekolah, bisa dipakai bekerja, tapi kan buat sebagian orang bisa dipakai yang nggak benar, pakai trek-trekan yang ya, dipakai bahkan ada yang pakai kejahatan. Jadi sosial media hanya alat, tergantung gimana orang memakai sosial media itu ya. Nah, kira-kira kalau ke depannya sosial media itu bakal kayak gimana sih Pak? Sosial media ke depannya seperti sejarahnya tadi kan, adanya sosial media karena adanya teknologi internet, awalnya kan gitu. Kemudian muncul teknologi untuk teknologi informasi yang lain, misalkan perangkat ya, muncul HP, muncul kemampuan komputer yang makin maju kan. Jadi teknologi sosial media ke depan akan semakin berkembang, tergantung juga pertama dari teknologi. Kalau teknologi informasinya semakin berkembang, maka kemungkinan besar platform media sosial juga akan semakin berkembang. Sekarang aja kan algoritma ya, di sosial media itu ada yang namanya algoritma. Algoritma sosial media itu makin canggih. Kalau dulu di tahun 2004 awal pertama Facebook, kalau kita posting sesuatu ya, posting informasi, posting aktivitas, setiap orang yang terhubung dengan kita atau berteman akan lihat ya. Nah, tapi sekarang enggak, tergantung seberapa intens kita atau seberapa besar keterkaitan kita dengan teman-teman yang ada di Facebook. Misalkan Mija berteman dengan si A ya, Mija sering berkomunikasi tuh melalui Instagram atau Facebook. Mija sering komen postingan si A juga sebaliknya sering komen, bahkan nge-share. Maka besar kemungkinan ya, postingan Mija atau postingan teman Mija itu akan muncul ya di hadapan kita, karena kita dianggap teman dekat ya. Tapi Mija juga berteman sama si B, jarang komen ke si B, jarang ngasih respon ya. Si B juga sama misalkan, biarpun dia posting atau dia posting nggak bisa saling melihat. Sekarang agak sulit, bisa sekali-kali muncul tapi jarang. Kenapa? Karena algoritma Facebook, algoritma dari sosial media terus disempurnakan. Jadi semakin kesini semakin disebutnya semakin mengerucut ya. Jadi orang hanya bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang jadi circle-nya. Jadi misalkan Mija punya pengikut di Instagram misalkan ya 1000, dari 1000 Mija aktif ya berkomunikasi hanya dengan 100 ya, 100 orang itu aja nanti akan muncul informasi, bisa saling bertukar
secara otomatis. Yang sisanya mah hanya pengikut. Oke. Nah, itu beda dengan zaman dulu. Zaman dulu bang, kita punya teman 1000 orang itu posting, kita bisa lihat terus. Bareng bisa lihat. Tapi sekarangnya semakin disempurnakan. Itu, ya. Jadi kalau kira-kira nih ada saran nggak sih buat kita para remaja untuk menggunakan sosial media itu? Pakai sosial media itu boleh, tapi pertama harus tahu waktu, ya. Jangan sampai waktu kita yang 24 jam sebagian besar digunakan di depan sosmed. Yang kedua, karena sosial media itu memungkinkan ya kita berkenalan, berkomunikasi dengan orang yang sebelumnya kita tidak kenal, maka sebaiknya tidak terlalu terbuka memberikan informasi atau data pribadi di profil sosial media. Misalkan nomor HP tutup, ya, nama nggak usah lengkap-lengkap, ya, untuk keamanan. Itu untuk keamanan. Kemudian mulai menyaring, buat circle-circle yang sehat. Kalau ada circle, ada pengikut atau yang terhubung dengan kita sering posting hal-hal yang tidak baik, mendingan di skip, ya. Karena ketika kita ikuti yang seperti itu, kita sering membaca informasi yang tidak baik, kita akan terpengaruh. Yang tadinya baik jadi buruk, ya, boleh membangun circle yang bagus. Tuh. Wah Pak, kalau ngobrolin soal sosial media kayaknya nggak ada habisnya deh. Gimana Pak kalau lain waktu kita sambung lagi obrolan soal sosial media Ya, ini? boleh. Karena aku juga masih penasaran soal bagaimana cara menggunakan sosial media untuk bisnis. Oke. Ya, dan insya Allah lain kali kita sambung bahas tentang sosial media untuk bisnis, ya. Memang sosial media luar biasa buat bisnis. Tadi kan sudah disinggung, ya. Nah, ada nih yang satu mungkin spoilernya sedikit. Ada yang disebut internet marketing. Nah, internet marketing itu salah satunya adalah menggunakan fasilitas, ya, atau kemampuan dari fitur sosial media untuk bisnis. Nanti lain kali kita bahas, ya. Ya, siap. Oke teman-teman, kayaknya obrolan sama narasumberku kali ini cukup sekian dulu karena waktunya juga terbatas. Insya Allah lain waktu kita sambung lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.